Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan buku dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Bangkunya silahkan dirapikan ya. Baik, Bu. Barang-barang yang mungkin tidak perlu bisa dimasukkan ke dalam tas agar tidak mengganggu kalian saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, sekarang silahkan salah satu di antara kalian dapat memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat baik kita dan orang lain. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih Mas Rizal. Sekarang Ibu mau cek presensi kehadiran kalian dulu. Dilihat kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Iya, Bu. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, kemarin kan kita udah belajar mengenai materi kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi sebagai warga negara. Nah, di sini siapa yang masih ingat tentang apa itu kemerdekaan berpendapat? Silahkan angkat tangan. Oke, Mbak Daru. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus, Mbak Daru. Terima kasih ya. Jadi anak-anak, kemerdekaan berpendapat itu adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun secara tulisan tanpa takut adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih ke kalian. Siapa di sini yang suka sebel atau pernah kesel kalau chat di grup tapi temennya nggak pernah bales atau bahkan nggak di-read sama sekali? Pernah, Bu. Pasti kesel banget ya? Iya. Terus siapa di sini yang pernah ngerasa nggak nyaman karena di-chat cuma hanya dari penampilan aja? Saya pernah. Nah, anak-anak, dari yang relate sama yang Ibu tanyakan tadi, ternyata itu tuh ada kaitannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hal-hal kecil seperti itu ada hubungannya sama nilai-nilai Pancasila loh. Seperti contohnya misal gini, kalian nggak dihargai saat berbeda pendapat. Nah, itu tuh menyentuh nilai Pancasila, yaitu musyawarah dan menghargai perbedaan. Terus ada lagi contoh misal kalian dikucilkan karena berbeda agama atau berbeda suku dari yang lainnya. Nah, itu tuh sangat bertentangan banget sama nilai Pancasila, yaitu persatuan dan keadilan sosial. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian dapatkan, yaitu melalui project based learning, kalian akan mengamati masalah intoleransi yang ada di lingkungan kalian menggunakan bahasa kalian sendiri. Selain itu, kalian juga akan menguraikan 3 contoh nyata fungsi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Selain itu juga, kalian juga akan memberikan 3 solusi permasalahan yang terjadi di dalam sekolah terkait belum terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Nah, anak-anak, hari ini kalian gak hanya belajar tentang teori aja, namun kalian nantinya akan menghidupkan nilai-nilai kembali Pancasila itu. Nah, kalian nanti akan melihat sendiri bagaimana masalah intoleransi atau ketidakadilan yang ada di lingkungan kalian. Lalu nantinya kalian akan
memberikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Siap. Satu. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar terkait merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi masalah-masalah yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya di sini Ibu mau tanya dulu. Apa sih yang kalian pahami terkait perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang bisa angkat tangan? Oke, silakan Mbak Devi. Perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Devi. Jadi, perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu bisa diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam nilai-nilai Pancasila, seperti nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6 sepertinya. Iya, silakan, Mbak Bendaru. Ada 6, Bu. Nah, mungkin bisa disebutkan apa aja agama yang diakui di Indonesia. Bisa angkat tangan? Silakan Mbak Feni. Islam, Bu. Mbak Titis? Hindu, Bu. Mbak Safa? Buddha, Bu. Mbak Rindi? Kristen, Bu. Oke. Mbak Ayu? Katolik. Oke. Mbak Daru? Konghucu, Bu. Benar sekali. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Tapi selain 6 agama tersebut juga masih banyak sekali keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, selain perbedaan agama, di Indonesia juga terdapat berbagai suku bangsa, yang mana ada lebih dari 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, dari semua suku itu yang paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selain suku juga terdapat banyak sekali bahasa daerah. Hal itu yang membuat Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan budaya seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya lagi nih. Sesuai dengan sila keberapakah jika kita bersatu di dalam keberagaman tersebut? Silakan Mas Rizal. Untuk apa Bu tadi Bu pertanyaan Bu? Sesuai dengan sila berapakah ketika kita bersatu di dalam keberagaman tersebut? Mungkin sila ketiga Bu. Benar sekali. Apa bunyinya sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi, anak-anak, dengan adanya perbedaan itu bukanlah hal yang memisahkan kita, akan tetapi sesuatu yang dapat memperkaya pengalaman kita dalam kehidupan, yang mana kita harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, bukan malah memisahkan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia. Hal ini sangat sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang mana sila ini mengajarkan bagaimana caranya kita untuk bersatu di tengah keberagaman yang ada. Nah, mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk membaca yang ada di PPT? Bisa angkat tangan? Silakan Mbak Rindi. Baik, Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia. Sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama yang berkaitan dengan sila ketiga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan persatuan di tengah keragaman budaya Indonesia. Meskipun ada banyak perbedaan, tetap ada kebudayaan dan rasa nasionalisme. Terima kasih Mbak Rindi. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana pentingnya sila ketiga Pancasila ini dalam keberagaman bangsa Indonesia? Mungkin ada yang bisa bantu? Silakan. Karena sila ketiga menekan pentingnya persatuan tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan budaya, Bu.
Nah, benar sekali Mbak Titis. Jadi, dengan adanya keberagaman itu, kita disatukan oleh sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Jadi, sesuai dengan semboyan bangsa kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. mantap. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait fungsi dan juga peran Pancasila. Sebenarnya ada banyak sekali ya peran dan fungsi Pancasila. Di sini hari ini kita akan membahas fungsi dan peran Pancasila secara umum. Ada 3 fungsi. Yang pertama ada Pancasila sebagai karakter bangsa. Nah, apa maksudnya Pancasila sebagai karakter bangsa? Jadi, Pancasila ini tidak hanya dihafalkan saja, akan tetapi juga menjadi pedoman hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita hidup di dalam sebuah masyarakat, ini nanti kita akan menghadapi banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah kita duga. Nah, misalnya ketika ada teman kita yang membutuhkan bantuan dari agama lain, kita harus membantunya tanpa melihat latar belakangnya. Hal tersebut sesuai dengan nilai yang diajarkan di dalam Pancasila, yakni nilai toleransi dan juga keadilan. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ada yang bisa memberikan contoh bagaimana Pancasila itu sebagai karakter bangsa? Bisa angkat tangan? Silakan Mbak Safa. Nah, sesuai Pancasila sebagai karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan, kita juga dapat berperan sebagai menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Safa. Selanjutnya yakni fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Apa sih Bu maksudnya falsafah hidup bangsa itu? Jadi Pancasila sebagai selain karakter bangsa juga menjadi falsafah hidup bangsa. Yang mana falsafah ini maksudnya adalah pedoman kita dalam berpikir. Ya, seperti itu. Jadi, misalnya ketika kita mengalami suatu masalah di dalam kelas, katakanlah pada saat pemilihan ketua kelas. Nah, ini ada yang saya pengen ketua kelasnya Mbak Ayu saja. Terus ada yang bilang, saya pengen ketua kelasnya Mas Rizal saja. Nah, itu kita bisa mengatasi masalah-masalah tersebut melalui yang namanya musyawarah. Yang mana musyawarah ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Pancasila, terutama sila keempat. Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang Silakan Mbak Safa, satu aja. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, benar sekali. Jadi, di dalam hidup kita itu tidak boleh yang namanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Akan tetapi kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain dan juga kepentingan kelompok lain di dalam mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jiwa bangsa yang dimaksud di sini adalah Pancasila itu sebagai nyawa atau roh bangsa Indonesia, yang mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu dan diajarkan secara turun-temurun kepada anak cucunya termasuk kita semua. Seperti itu. Jadi, jika bangsa tidak memiliki yang namanya jiwa atau roh, maka bangsa tersebut tidak akan berjalan dan juga tidak akan memiliki arah dan tujuan kedepannya akan seperti apa. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, anak-anak, dengan adanya berbagai keberagaman ini tidak hanya menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, akan tetapi juga menjadi suatu tantangan, yang mana tantangannya adalah dengan banyaknya keberagaman ini, Indonesia tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Jika konflik ini dibiarkan terus-menerus, maka akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Dan perpecahan itu sangatlah bertentangan dengan sila Pancasila, terutama sila ke-3 yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Jadi masalah yang sering muncul, yang sering kita jumpai dari adanya keberagaman ini adalah intoleransi. Sekarang siapa yang bisa menjawab apa definisi intoleransi menurut kalian? Bisa angkat tangan? Silakan Mbak Deviana. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, atau
pandangan yang bisa menyebabkan konflik atau diskriminasi. Yang lain? Ada lagi? Silahkan Mbak Titis. Intoleransi adalah tidak adanya sikap tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda sehingga memunculkan penolakan. Oke, ada lagi? Oke, Mas Rizal. Jadi menurut pendapat saya, sikap intoleransi itu kebalikan dari toleransi, Bu. Yang mana intoleransi itu terlalu mengunggulkan apa ya Bu namanya? Golongan itu tanpa apa ya Bu? Tanpa memandang golongan yang lain. Maksudnya terlalu fanatik gitu loh. Iya, benar sekali. Jadi dari ketiga jawaban yang diberikan oleh teman kalian itu semuanya benar. Nah, di sini kita akan membahas definisi intoleransi secara lebih mendalam. Nah, jadi intoleransi sendiri berasal dari kata prefix in dan juga kata dasar toleransi, yang mana prefix in ini diartikan sebagai tidak atau bukan, dan juga kata dasar toleransi yang diartikan sebagai sifat toleran. Selanjutnya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi itu diartikan sebagai tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Dan juga ada pendapat ahli yang bernama Hans Berger pada tahun 1995. Beliau mengartikan intoleran itu sebagai tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebihan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya tindakan intoleransi itu adalah anggapan yang mengenyampingkan perasaan empati kepada kelompok lain atau golongan lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Seperti itu. Nah, anak-anak, ada banyak sekali bentuk-bentuk intoleransi. Mungkin kita juga sering menjumpai, akan tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, di sini Ibu memberikan 3 contoh bentuk intoleransi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama ada penistaan agama, yang kedua diskriminasi, dan yang terakhir ada bullying. Nah, di sini penistaan agama itu seperti pada saat kita menghina agama lain, kita mencemooh, kita mengejek, lalu kita mengolok-olok dengan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Nah, itu adalah bentuk dari penistaan agama. Dulu tahun 2019 itu sempat ada kasus yang sangat ramai dibincangkan di Indonesia, yakni penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik yang jabatannya sangat strategis dan juga sangat dikenal oleh masyarakat luas, yakni Gubernur DKI Jakarta yang melakukan penistaan agama terhadap agama lain yang bukan agamanya. Nah, selanjutnya adalah diskriminasi. Diskriminasi ini adalah tindakan yang sangat sering kita jumpai ya mungkin, walaupun kita tidak menyadari. Misalnya nih, Mas Rizal di kelas ini cowok sendiri. Nah, terus kalian kan mayoritas cewek ya. Terus kalian di kelas ini tidak ada yang mau berteman sama Mas Rizal karena Mas Rizal cowok sendiri. Nah, itu juga salah satu bentuk diskriminasi. Dan yang terakhir ada bullying, yang mana bullying ini sangat sering ya kita jumpai apalagi di sekolah, ya kan? Jadi bullying itu ada banyak jenisnya, ada bullying sosial, ada bullying siber, fisik, dan juga verbal. Fisik itu contohnya ketika kita bertengkar, kita memukul teman kita, terus kita menendang atau gimana yang mengenai fisiknya itu bisa tergolong ke dalam bullying fisik. Selanjutnya ada bullying verbal. Bullying verbal itu seperti misalnya ada cewek jalan di depan gerombolan cowok, terus di kiu atau di catcalling ya namanya. Itu termasuk bentuk bullying dalam konteks verbal. Kemudian ada siber, misalnya kalian membuli teman kalian lewat media sosial lalu disebarkan. Nah, itu salah satu bentuk bullying dalam konteks siber atau dunia maya. Dan yang terakhir ada bullying sosial, itu yang bersangkutan dengan orang banyak ya. Jadi kalian membuli orang di depan orang banyak, itu termasuk bullying sosial. Mungkin dari penjelasan Ibu di sini ada yang mau menceritakan pengalamannya atau mungkin pernah melihat tindakan dari ketiga bentuk intoleransi ini, bisa angkat tangan. Oke, silakan Mbak Feni. Bisa diceritakan pengalamannya. Jadi Bu, sewaktu saya duduk di kelas 2 SMP, ketika itu waktu istirahat sekolah, saya sedang berjalan menuju perpustakaan untuk mengembalikan buku yang telah saya pinjam.
Nah, setelah mengembalikan, saya melewati satu lorong yang emang sepi Bu, jarang dilewati sama murid-murid lain. Nah, ketika itu saya melihat ada 3 orang anak sedang melingkari satu anak laki-laki dengan wajah ketakutan dan mata yang berkaca-kaca. Saya hampiri dong Bu ya, saya hampiri. Nah, ketika saya mulai mendekat, saya mendengar mereka berbicara seperti ini. Udah, kasih aja uang sakumu ke kita. Terus si anak laki-laki tersebut menolak Bu, jangan. Nah, dengan jawaban itu mereka bertiga sepertinya tidak terima Bu. Terus mereka main fisik seperti mendorong bahu, menyeret tas, dan lain sebagainya Bu. Akhirnya saya mendekati, menghampiri, dan saya bilang, nggak boleh kalian seperti ini nggak lucu. Terus mereka bertiga menolak kata-kata itu dengan kata-kata seperti ini. Enggak, ini lo cuma bercanda. Padahal itu jelas-jelas bukan bercanda ya Bu. Akhirnya saya meninggalkan mereka bertiga dengan mengajak satu orang laki-laki itu untuk mengikuti saya ke ruang BK dan saya menceritakan kejadian tersebut. Dan ternyata Bu, itu bukan kejadian yang pertama kali. Itu sudah berulang kali dilakukan dan itu dia tidak mempunyai kekuatan untuk melaporkan sendiri. Akhirnya saya laporkan ke BK untuk selanjutnya tidak akan terjadi lagi dan ditindaklanjuti oleh BK seperti itu. Apakah itu termasuk bullying? Iya, itu termasuk tindakan bullying ya. Kasihan sekali ya, sebagai korban itu terkadang kita tidak memiliki power atau kekuatan untuk melapor. Jangankan untuk melapor, kita untuk melindungi diri kita sendiri saja kadang kita tidak kuat ya, kita tidak mampu karena terlanjur sakit dari apa yang sudah dialami. Nah, semoga saja kejadian tersebut tidak terjadi di sekolah kita ya. Amin. Atau jangan-jangan di kelas ini sendiri ada kejadian seperti itu. Iya Bu, saling menyayangi. Sip. Jadi harus saling menyayangi satu sama lain ya. Mungkin selain Mbak Feni ada yang bisa menceritakan lagi pengalamannya? Mungkin saya Bu ingin Oke, bercerita. silakan Mas Rizal. Dan sepertinya cerita ini gimana Bu ya? Saya sangat-sangat teringat terus. Mungkin sampai saya tua saya akan teringat terus oleh kejadian ini. Jadi kejadiannya itu ketika saya pindah, saya kan murid pindahan Bu. Yang awalnya itu saya dari luar Jawa, yaitu tepatnya di Maluku. Saya itu dari Maluku Bu sebenarnya. Cuman pas SMP saya itu pindah di Jawa. Dan ketika saya pindah di Jawa itu kan saya sekolah di Jawa, otomatis saya sekolah di Jawa kan Bu ya. Ya. Jadi ketika saya di sekolah di Jawa itu kan saya juga murid pindahan. Jadi saya itu mendapatkan apa itu ya? Bentuk tiga dari bentuk intoleransi tersebut Bu. Yang pertama itu penistaan agama. Yang mana saya itu sebenarnya di situ sebagai kaum minoritas. Maksudnya saya kan di Jawa kan mayoritas muslim gitu. Iya. Dan saya itu non muslim. Oh, seperti itu. Saya non muslim dan saya mendapatkan bullying dari teman-teman saya karena saya non muslim. Dan menurut saya itu sepertinya sangat membekas ya. iya Bu. Nah. Dan nggak bisa dihilangkan sepertinya. Nah, jadi seperti itulah anak-anak. Terkadang kita itu menganggapnya itu hal sepele ya, akan tetapi tidak. Ibu contohkan apa yang dirasakan oleh korban dari tindak intoleransi ya. Kalian lihat kertas ini masih kosong ya dan rapi sekali ya. Nah, tapi ketika kalian mencemooh dia, membuli dia, mengucilkan dia dan lain-lain, maka dia akan menjadi berkecil hati dan juga hancur. Nah, yang dimana walaupun kalian sudah meminta maaf, kalian berjanji untuk tidak mengulangi, dia tidak akan kembali seperti semula. Dia akan tetap mengingatnya itu sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai ia tua, sampai ia meninggal pun dia masih tetap ingat. Jadi ibu harap di sekolah kita, terutama di kelas ini, tidak ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Karena kita adalah pelajar Pancasila yang mana kita harus bertindak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam Pancasila. Seperti itu. Nah, lalu gimana sih Bu caranya mengatasi masalah-masalah intoleransi yang ada? Jadi anak-anak sebenarnya ada banyak sekali ya solusi yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, salah satunya ini, yang pertama, ada tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan maupun budaya tertentu. Jadi kita itu harus menganggap semuanya itu setara. Jadi kita tidak boleh menganggap sukukulah yang paling bagus
bahasaku yang paling bagus, agamaku yang paling benar. Semua yang ada di Indonesia itu semuanya bagus, semuanya benar. Jadi kita harus menganggapnya itu semua setara. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling benar dan juga kita tidak boleh menonjolkan apa yang kita miliki. Yang selanjutnya ada tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau menganggap suku bangsanya lebih baik, ya. Jadi kita tidak boleh menganggap, misalnya nih, karena kita kan ada di Pulau Jawa ya. Kita tidak boleh menganggap bahwa suku Kulo yang paling bagus. Buktinya di Indonesia ini suku yang paling banyak masyarakatnya adalah suku Jawa. Kita tidak boleh seperti itu karena semua suku itu sama aja, ya. Semua suku sama aja. Jadi kita tidak boleh menganggap suku kita yang paling baik dari suku-suku yang lain. Yang selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, peduli terhadap lingkungan sekitar ini maksudnya kita harus saling berempati satu sama lain dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dan juga siapapun yang kita temui. Contohnya nih, misalnya Mas Rizal ini butuh bantuan. Nah, walaupun Mas Rizal ini berasal dari agama lain, kalian itu tetap harus membantunya. Jangan bukannya kok malah nggak mau bantu soalnya dia bukan dari agamaku. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang pada saat kita mau menolong, seperti itu. Nah, selanjutnya, supaya tindakan intoleransi ini tidak terjadi lagi, kita juga harus meningkatkan rasa toleransi. Karena toleransi adalah kunci untuk kehidupan yang harmonis, rukun, aman, dan juga tentram. Untuk itu, agar perbedaan kita dapat menyatukan kita dan membuat negara kita makmur dan sejahtera, marilah kita bertoleransi satu sama lain. Lalu gimana sih Bu caranya bertoleransi itu? Yang pertama, ada menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Mungkin di sini ada yang tahu contoh penerapan dari cara yang pertama. Bisa angkat tangan? Silakan Mbak Feni. Menghormati lambang-lambang negara, Bu. Ya, benar. Yang lainnya? Silakan Mbak Aul. Mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Benar sekali. Mbak Ayu? Mengikuti upacara bendera dengan sungguh-sungguh, Bu. Nah, benar. Yang selanjutnya adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Siapa di sini yang tahu bagaimana penerapan dari mengakui dan menghargai hak asasi manusia ini? Silakan Mbak Daru. Menghargai hak orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, serta tidak mengganggunya, Bu. Karena dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas memeluk agama masing-masing. Nah, benar sekali. Yang selanjutnya adalah memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan tanpa membedakan satu sama lain. Siapa di sini yang tahu bagaimana cara menerapkan cara yang ketiga ini? Silakan Mbak Rindi. Dengan membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, Bu, baik ia dari agama atau suku manapun tanpa memandang latar belakang. Benar sekali. Jadi, dengan meningkatkan berbagai cara untuk meningkatkan rasa toleransi ini, nantinya kita akan tumbuh rasa toleransi, kita akan mentolerir semua ya perbedaan yang ada, supaya kita tetap bersatu dan juga teguh dalam prinsip kita, yakni bersatu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak baik-baik videonya ya. Dusun Tambora itu ada 3 suku. Dari muslimnya masih mendominasi 70%. Kesini itu awalnya 2008 ya. Agak sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas gitu, siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang-orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu loh warga baru. Oh iya, halo gitu. Hanya itu aja. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah,
ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isunya udah ngeri sebenarnya dengar, karena ada yang memberikan informasi bahwa Kampung Bali akan diserang, pura akan dibongkar. Ini dulunya tempat sembahyang atau bahasa Balinya itu tempat pemelastian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu biasanya ya kita yang Hindu ke Hindu, yang Muslim ke Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim, Kristen dan lainnya. Semenjak ada sekolah kepemimpinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan kader damainya juga, untuk mediasi pencegahan konflik. Baru kita tahu adatnya orang Bima itu seperti ini. Baru saya tahu yang namanya rimpu, gambus dan lain sebagainya kan. Taunya baru di sini sekarang. Buka puasa bersama dengan berbagai macam agama gitu ya, nggak pernah. Kemarin kan sempet tawa lepas, pecah, nggak ada beban, nggak ada rasa canggung lagi, plong banget. Itu baru pertama walaupun spontan, asik banget. Oke, sudah ya. Mungkin di sini ada yang mau menceritakan kembali apa isi dari video tersebut. Oke, silakan Mbak Aul. Video tersebut mengajarkan kita akan arti persatuan. Di salah satu kampung yang dihuni oleh beberapa agama, tadi namanya Desa Tambora. Terus yang awalnya itu hidup dengan gesekan dan dipenuhi ketakutan akan perpecahan dan tidak dihargai. Nah, akhirnya bisa disatukan oleh suatu komunitas yang membuat mereka bisa hidup berdampingan dengan tenang dan damai. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Aul tadi. Jadi anak-anak, setiap masalah yang timbul di dalam sebuah masyarakat itu pasti teratasi dengan baik. Asalkan kita memiliki rasa peduli, kita memiliki rasa empati yang tinggi, ya. Jadi kita itu dalam bermasyarakat, apalagi di dalam sebuah desa yang sangat majemuk, itu kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau sudah paham semua dengan materi hari ini? Jika tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke sesi selanjutnya. Sudah siapkah? Siap, Bu. Jadi yang selanjutnya adalah sesi penugasan. Supaya pengetahuan kita tidak terbatas di sini saja, kemarin Ibu sudah berpesan kepada ketua kelas untuk membawa 3 kertas manila berwarna biru, sudah? Sudah Bu, aman Bu. Oke. Nah, untuk apa Bu 3 kertas ini? Jadi setelah ini kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Nah, kelompoknya Ibu yang bentuk ya. Kelompok 1 ada Mbak Ananda Aul, ada Mbak Devi, sama Mas Rizal. Bisa angkat tangan kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ada Mbak Feni, Mbak Rindi, sama Mbak Ayu. Bisa angkat tangan. Dan yang kelompok terakhir adalah Mbak Titis, Mbak Safa, dan juga Mbak Daru. Sebelumnya Ibu bagi dulu ya kertasnya. Silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Nah, tugasnya ini nanti apa? Jadi setiap kelompok akan Ibu beri tema yang berbeda-beda. Kelompok 1 dengan tema rumah. Kelompok
kelompok 2. Jangan susah-susah, Bu. Enggak kok, tugasnya enak dan pastinya asyik. Ibu tidak akan memberikan tugas yang sulit untuk kalian. Tenang saja. Sekolah. Dan yang terakhir, kelompok 3. Masyarakat. Nah, tugas kalian ini nanti adalah silahkan kalian berkumpul sesuai kelompoknya, sesuai pembagian tema ini. Kenapa Bu ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat? Supaya nanti jawaban kalian berbeda. Karena apa? Nanti hasil diskusi kalian akan kita presentasikan di depan. Nah, tugas kalian nanti adalah menganalisis masalah intoleransi yang ada di sekitar kalian sesuai dengan pembagian tema ini. Silahkan kalian cari yang pertama, ada masalahnya apa? Yang kedua ada pelakunya siapa? Pelaku ini maksudnya yang terlibat di dalam masalah itu ya. Pelakunya siapa? Yang ketiga ada waktunya. Waktunya ini maksudnya kapan masalah itu terjadi. Yang keempat ada solusi. Nah, untuk solusinya ini nanti, jika sudah pernah ada solusi yang ditawarkan, silahkan kalian tulis apa solusinya, lalu hasil dari solusi tersebut seperti apa. Dan juga yang kedua ada solusi yang dapat kalian berikan supaya masalah itu benar-benar selesai. Sudah bisa dipahami? Bisa. Jika sudah, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Setelah itu nanti presentasi di depan kelas. Aku bawa tas tak? Enggak, tak. Kelompok 1 dengan tema rumah, kelompok 2 dengan tema sekolah, dan yang kelompok 3 dengan tema masyarakat. Silahkan didiskusikan. Jangan lupa analisisnya itu ada masalahnya apa, kemudian tempatnya di mana, pelakunya siapa saja, lalu solusinya bagaimana. Aku ya yang nulis. Silakan didiskusikan ya, jangan ada yang berdiam diri, yang bekerja tangannya, jadi nggak boleh berisik ya. Oke, Bu. Berdiskusinya secukupnya saja, nggak perlu yang keras-keras. Jangan di sini, Bu, jangan di sini. Jangan dilihat Bu, malu. Berarti tugasnya dibentuk bagan ya. Ya, tugasnya terserah kalian mau bentuk seperti apa, sekreatif kalian ya. Jangan mau kalah. Ayo, siapa yang bagus? Kelompok 2 lah yang bagus. Lihat aja nanti yang bagus siapa. Oke, rumah. Rumah ini berarti masalah yang sering terjadi atau yang ada di lingkungan keluarga. Nah, ya, boleh mungkin pengalaman dari kalian ditulis, boleh banget. Jangan lupa nanti hasilnya dipresentasikan. Hari ini Bu. Iya, hari ini. Hari ini langsung kita presentasikan supaya teman-temannya bisa tahu semua. Jangan lupa ditulis kelompok berapa sama anggota kelompoknya siapa saja ya. Baik, Bu. Supaya nanti pada saat penilaian mudah. Wah, kelompok 3 sepertinya sudah sangat prepare ya. Sudah bawa penggaris. Harus rapi ya hasilnya ya. Oke. Nanti semakin rapi tulisannya, semakin bagus juga nilainya. Nggak ada hadiahnya, Bu. Hadiahnya apa ya?
silakan dikerjakan dulu. Nanti hadiahnya belakangan ya. Ya ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya saja ya. Gila. Jangan lupa sambil disiapkan juga untuk presentasinya. Pembagiannya pada saat presentasi sambil disiapkan supaya nanti ketika ibu tunjuk kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bu, berarti yang presentasi perwakilan saja. Nanti semuanya maju. Oh, maju. Ya, semuanya maju. Jadi biar adil. Kan kita belajar tentang nilai keadilan juga. Ya. Ayo, tulisannya yang rapi biar temennya bisa baca. Jika kalian membutuhkan literatur, boleh sambil baca buku, nggak apa-apa. Kira-kira ini mau ngangkat masalah apa? Dari ketiga bentuk tindakan intoleransi tadi. Perbedaan pendapat. Oh iya, boleh. Di rumah kan perbedaan pendapat. Kan aku cuma lihat aja. Kan kita udah tes. Iya, nggak bisa contekan karena temanya berbeda. Sengaja ibu bedain biar nggak bisa contekan. Jadi diskusinya cukup sama teman-temannya sekelompok saja. Kalau yang di sekolah mau ngangkat kasus apa atau masalah apa? Bullying, Bu. Wah, jangan-jangan ini ada yang menjadi korban atau pelaku. Bukan pelaku, Bu. Bukan pelaku. Saya ini pelaku. Nggak ada lah, Bu. Kita penegak kebenaran. Asik. ya ampun. Silakan dikerjakan, waktunya kurang 10 menit lagi ya. Cepet banget, Bu. Iya, kan tadi ibu sudah bilang waktunya 20 menit. Nanti yang presentasi diberi waktu berapa menit? 5 menit saja. Jadi siap-siap, nanti akan ibu tunjuk entah kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3 yang akan ibu tunjuk. Jadi disiapkan saja ya. Silakan ditulis serapi mungkin, dibentuk sebaik mungkin, karena semakin bagus nilainya juga semakin tinggi ya. Iya benar. Terus satu tak. Pakai lah. Kita belum. Sudah jangan bertengkar. Atau mungkin butuh spidol ibu boleh. Ini ada satu. Pindah satu. Ya. Kalian spidolnya cuma satu. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Ya, Bu, bentar. Cepet Ayo banget sih. segera diselesaikan ya. Kita langsung presentasi hari ini supaya teman-temannya langsung tahu ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Belum. Sedikit lagi. Oke, ibu kasih
kasih waktu lagi 2 menit saja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bukan yang selesai duluan. Dapat apa, Bu? Apa, Bu? Dapat apa ya? Nanti kita lihat di belakang. Yang penting selesai dulu. Sudah selesai? Waktunya sudah habis, anak-anak? Dan Silakan tinggal sedikit. dipersiapkan untuk presentasinya. Sedikit lagi. Ayo, siapa yang sudah selesai? Dari kelompok berapa? Dua. Oke, silakan. Karena kita berada di sekolah, maka Ibu ingin melihat hasil diskusi dari kelompok yang dapat tema sekolah. Silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Asik. Sekarang, Bu. Iya. Bye-bye. Yang lain jangan lupa diperhatikan ya, teman-temannya yang di depan. Ya, Bu. Permisi ya. Iya, mau yang paling sombong. Ya iyalah, kita Geser ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 yang mendapatkan tema sekolah akan menceritakan masalah apa sih yang kita angkat. Jadi masalah yang kita angkat adalah bullying. Yang terlibat korbannya itu adalah seorang siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, pelakunya itu berjumlah 6 orang. siswa. Jadi bukan cuma 1 tapi 6. Kemudian tempatnya Kak Ayu. Tempatnya ada di SMP Negeri 8 Surabaya dan salah satu kolam renang yang ada di Surabaya. Nah, waktunya ini terjadi pada awal Januari 2025. Selanjutnya yaitu solusi. Yang lama, yang pertama pendampingan psikologis. Yang kedua rapat dengan pendapat. Yang ketiga peningkatan peran guru BK. Yang keempat penguatan pendidikan karakter. Yang kelima program edukasi anti bullying. Nah, selanjutnya yaitu solusi baru. Yang pertama pusat pembelajaran keluarga. Yang kedua pelatihan khusus untuk guru. Yang ketiga sistem laporan anonim. Yang keempat kampanye kesadaran publik. Dan yang kelima kolaborasi dengan LSM dan psikolog. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, silakan. Sepertinya sudah jelas, Bu. Soalnya berita bullying ini sudah menyebar luas di media sosial. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu. Oke, kalau nggak ada berarti Ibu yang tanya. Ini tadi ada yang namanya kampanye kesadaran publik. Nah, mungkin bisa dijelaskan kampanye kesadaran publik ini dengan cara apa? Nah, ini kita memilih solusi baru yaitu kampanye kesadaran publik agar kita semua tahu pentingnya menghormati sesama agar tidak melakukan bullying kepada teman-teman kita, terutama seorang siswa yang berkebutuhan khusus. Kita kalau punya teman yang berkebutuhan khusus harusnya lebih menyayangi, lebih mengayomi, membantu. Nah, kita mengadakan kampanye kesadaran agar mereka yang mungkin belum sadar atau belum melihat pentingnya menghormati atau menghargai teman lainnya agar bisa lebih peka, lebih menghargai, menyayangi terhadap sesama. Seperti itu, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Makasih. Oke, kelompok 2 bisa duduk lagi. Makasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya untuk kelompok 1, apakah sudah selesai? Tinggal sedikit lagi, Bu. Kelompok 3 sudah? Jika sudah, silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Bukan yang sudah Kembali ke bangkunya atau? Ya, kembali ke Iya, bangkunya. kembali ke bangkunya boleh, tetap sama kelompoknya juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa diperhatikan temannya yang sedang presentasi ya. Iya, Bu. Nggak boleh ngomong sendiri, Ibu lihat dari belakang. Iya, Ya. Silakan. Baik, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 APT. Apa itu APT? Saya Amelia Risha Savana. Saya Prabandari Damarani. Saya Titi Cahya. Nah, kami mendapat tema masyarakat. Nah, di sini kita sudah menganalisis terkait masalah, pelaku, tempat, waktu, dan juga solusi. Nah, masalahnya itu ada di daerah Prabandaru ya teman-teman. Dulu kan Prabandaru pindahan ya. Oh, Dari mana? Gimana emang Ru? Dari Bekasi. Kok nggak cerita kamu sama kita? Lu dari mana? Temenin. Oke. Langsung Sombong, saja. sombong. Masalah seorang ASN melarang umat non-muslim untuk beribadah. Jadi di suatu masyarakat itu ada seorang ASN yang melarang tetangganya untuk melaksanakan ibadahnya. Pelakunya itu seorang ASN ya. Tempatnya di ya, diperhatikan. Bekasi, waktunya pada 22 September 2024. Nah, solusi yang sudah ditangani oleh pemerintah itu sudah memberikan mediasi untuk kedua belah pihak yang berselisih. Nah, kami juga ada solusi baru, yakni membuat forum antar agama untuk dialog antar umat beragama dan juga memperkuat nilai-nilai toleransi pada organisasi-organisasi keagamaan. Nah, salah satu contoh organisasinya seperti Muslimat, Salayat gitu. Oke, solusi yang cukup baik untuk ditawarkan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Apa ya? Kalau nggak ada, berarti ibu yang tanya. Nah, ini kan sudah dicantumkan ya, solusi lama atau solusi yang pernah ditawarkan oleh pemerintah, yakni mediasi dari pemerintah terkait kedua belah pihak yang berselisih. Nah, ini hasil dari solusi yang diberikan seperti apa? Apakah berhasil atau lebih sikap toleransi warga sana lebih tinggi atau bagaimana? Nah, sebenarnya dari pemerintah itu ada hasilnya Bu. Dari seorang ASN ini mengakui bersalah dan meminta maaf kepada yang non-muslim tersebut. Nah, namun pada umat muslim dan non-muslim ini belum saling merangkul atau berbaur. Nah, dengan itu kami memberikan solusi baru melalui forum dan juga penguatan dari organisasi supaya antar umat beragama tersebut dapat saling merangkul dan menanamkan nilai toleransi. Oke, solusi yang cukup bagus ya teman-teman. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan bisa duduk kembali. Nah, mari kita dengarkan dan simak bersama-sama presentasi dari kelompok terakhir yakni kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalan, kami dari kelompok 1 dengan tema rumah. Di sini kami beranggotakan 3. Yang pertama Ananda Aulia Rahma, yang kedua saya sendiri Ahmad Iza Prayoga, dan ketiga Devi Ana Lailatul Syuhada. Nah, di sini kami mendapatkan tema rumah, yaitu kita disuruh mencari tahu masalah apa yang ada di rumah, terus bagaimana cara menyelesaikannya. Yaitu masalahnya itu ketika kita lulus SMA kan mungkin ada perbedaan pandangan sama orang tua kita kan ya. Iya. Ada yang pengen kuliah seni, tapi orang tuanya nggak setuju, orang tuanya suruh kuliah di teknik aja. Apalagi bapak kan? Iya. Apalagi saya anak laki-laki. Nah, ini masalahnya itu sebenarnya masalah saya sendiri, yaitu perbedaan pilihan karir atau perbedaan pandangan antara saya dengan orang tua saya. Yaitu pelakunya yaitu anggota keluarga saya sendiri, tempatnya itu rumah. Waktu mungkin kita kan sebentar lagi sudah lulus SMA kan ya. Masih 2 tahun. Masih 2 tahun Masih 2 tahun. lagi. Tapi kan Kita saya kan sudah kelas merencanakan. 10. Kita harus memiliki rencana ke depannya harus seperti apa ya. Iya. Didengarkan dulu, disimak, nggak boleh ngejudge Jadi dulu. waktunya itu ketika kita mau lulus SMA gitu. Soalnya apa ya? Ketika kita sudah lulus SMA mungkin kita bingung mau kemana, tujuannya apa, dan saya mempunyai tujuan yang berbeda dengan orang tua saya. Dan untuk solusi yang lama yaitu ya mungkin kami menghargai pilihan orang tua, maksudnya kita mengambil pilihan orang tua, tetapi kita juga harus memenuhi keinginan kita juga.
untuk solusi yang baru, yaitu kita sama orang tua kita kan berbeda generasi kan. Ya mungkin secara pemikiran juga kita sudah berbeda. Untuk anak zaman sekarang pengennya kayak gini, zaman dulu pengennya kayak gitu kan, pasti berbeda dan itu menimbulkan konflik antar keluarga. Untuk solusi baru mungkin kita harus membawa orang tua kita itu ke dunia kita. Jadi orang tua itu tahu, oh anak sekarang itu inginnya seperti apa, keinginannya seperti apa gitu. Supaya apa? Supaya orang kita sebagai anggota keluarga itu tidak ada gap gitu. Seperti itu. Oke, solusi yang cukup bagus untuk ditawarkan. Berarti ini ya pengalaman pribadinya Mas Rizal seperti itu ya? Iya Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Saya mau nanya, Bu. Oh, Mau nanya ya, Iya. silakan. Jadi kelompok Iya. 2. Jadi kalau Mbak Gita penasaran tadi Bu, kan di situ dituliskan kalau Mas Rizal mengajak orang tua untuk menjual karya seni di online, lewat Maksudnya online gini, ya. kan seperti yang saya Sebentar. Oh, iya, iya. Didengarkan dulu Belum ya. selesai pertanyaan. Iya, Nah, silakan. itu yang kamu jual karya seni berupa apa, Zal? Dan apakah memang menguntungkan atau bagaimana? Jadi gini Pak Feni, kan tadi saya ada berbeda pandangan dengan orang tua saya kan. Bapak saya itu menurut saya kuliah di teknik, tapi saya inginnya itu di bidang seni, seperti itu. Dengan cara apa sih saya menimbulkan rasa percaya orang tua saya? Saya mengajak orang tua saya, ini loh Pak, ini loh ya, ini loh Bu, ini loh karya anakmu. Apakah anakmu sudah cocok untuk kuliah di sini? Seperti itu. Jadi memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Seperti itu ya, Mbak Feni. Apa bisa dipahami? Paham. Oke, kalau sudah paham bisa ditutup dari kelompok 1. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke bangkunya. Kembali. Untuk pertanyaan. Coba dulu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, belum Pak. Berarti kalau begitu kalian sudah paham dengan materi yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Sudah. Oh, baik sekali. Kalau begitu Bapak ingin mengetes kalian yaitu maju perwakilan untuk menceritakan materi apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini. Dan kalian boleh menceritakan juga materi tersebut, boleh dalam bentuk cerita maupun kesimpulan. Perwakilan saja. Ayo. Ini kalau tidak ada yang angkat tangan, Bapak akan tunjuk. Oke, Prabadaru silahkan maju ke depan untuk menceritakan ataupun menyimpulkan. Baik Bapak, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Pancasila Gak kedengeran nih Ru. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang negara saja. Akan tetapi Pancasila juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat di Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, nilai-nilai Pancasila ini membantu menciptakan kehidupan yang rukun serta adil. Nilai Pancasila seperti persatuan dan juga kemanusiaan mengajarkan kita untuk saling bertoleransi, menghargai, menghormati, dan juga tidak membeda-bedakan antar sesama. Nah, dalam konteks ini, Pancasila bisa menjadi solusi bagi permasalahan sosial yang ada di Indonesia seperti intoleransi, diskriminasi, dan juga kekerasan berbasis identitas. Agar Pancasila ini bisa tertanam dalam diri kita, maka harus ditanamkan sejak dini lewat pendidikan ataupun di masyarakat kita. Mungkin Sudah? itu saja Bapak ya. Oh iya, terima kasih. Mungkin bisa duduk kembali. Ya. Sangat baik sekali ya pertanyaan bagus sekali. Berarti Prabadaru ini sudah paham dengan materi pada pagi hari ini. Mungkin untuk meyakinkan Bapak ini ada yang bisa menambahkan. Ayo perwakilan lagi. Oh iya, Ayu silakan maju ke depan. Oke teman-teman, di sini aku akan menyimpulkan materi yang kita peroleh pada pagi hari ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini dikenal dengan keberagamannya yang sangat luas. Lebih dari 1.340 suku bangsa dan juga lebih dari 600 bahasa daerah. Nah, ini tuh bukan suatu kelemahan ya, melainkan suatu kekuatan yang dapat memperkaya budaya nasional.
Namun sayangnya keberagaman ini seringkali disalahartikan dan justru dapat menimbulkan perpecahan. Nah, hal ini terjadi karena belum semua warga negara ini memiliki kesadaran akan pentingnya untuk menghargai perbedaan. Kemudian, untuk menjadikan keberagaman ini sebagai kekuatan, diperlukan kesadaran kolektif untuk melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang memperkaya, bukan justru sesuatu yang memisahkan. Nah, rasa nasionalisme dan semangat Bhinneka Tunggal Ika harus selalu ditanamkan terutama pada generasi muda seperti kita. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap untuk menghadapi perbedaan dan juga membangun bangsa yang bersatu, damai, dan sejahtera. Seperti itu, Pak. Iya, Mungkin. terima kasih. Bagus sekali ini. Ayu ini sudah paham juga dengan materi. Ini mungkin bisa menambahkan agar Bapak lebih yakin lagi kalau kalian itu sudah paham dengan materi pada pagi hari ini. Ayo satu kali lagi. Kalau tidak ada ini Bapak tunjuk dulu. Yang belakang itu siapa Saya, Pak. namanya? Iya. Safa. Oh iya, silakan maju untuk menyimpulkan. Hati-hati. Terima kasih Bapak dan juga Ya. teman-teman. Izin menambahkan ya dari kesimpulan Praben dan Rujen juga Ayu tadi. Nah, tadi kan kita juga sudah belajar terkait nilai-nilai Pancasila ya dalam untuk toleransi. Nah, selain kita belajar toleransi, kita juga belajar intoleransi juga ya. Nah, pada nilai-nilai Pancasila kan tadi kita belajar terkait kemanusiaan, keadilan, dan juga persatuan. Nah, di sini aku mau nambahin terkait intoleransi, bahwa intoleransi itu merupakan sikap penolakan terhadap orang lain atau perbedaan dalam diri yang tidak dibingkai dengan menghormati atau menghargai perbedaan. Nah, solusi-solusinya tuh ada tidak menonjolkan dan menghargai perbedaan. Yang kedua, tidak mementingkan atau menganggap suku sendiri yang baik, peduli terhadap lingkungan, dan juga yang utama yakni meningkatkan toleransi. Nah, sedikit cerita ya Bapak, tadi Ya. kan kita sudah melakukan presentasi di mana ada kelompok 1, 2, dan 3 membahas terkait atau intoleransi atau perbedaan pendapat atau penolakan ya Bapak. Nah, tadi ada tema rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Tadi ada dari keluarganya Mas Rizal, juga ada dari tetangganya Mbak Prabandaru, dan juga di daerahnya Mbak Feni. Nah, tadi kan juga ada solusi-solusi yang lama maupun terbaru. Nah, di situ juga kita dapat mempelajari dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya tambahkan. Oh iya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Terima kasih ya anak-anak ini, ketiga anak-anak ini sudah menyampaikan pendapat dan juga kesimpulan dengan baik sekali. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah maju tadi. Bapak akan mengulas sedikit lagi ya materi tadi, yaitu kesimpulannya Pancasila merupakan lambang negara yang tercantum pada keempat Deklarasi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila harus dikembangkan dengan baik dan konstruktif sebagai pusat bangsa dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk sebagai dasar kehidupan kita agar kedepannya lebih baik lagi. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah negara yang keberagaman. Nah, negara yang berkeberagaman ini adalah negara yang memiliki banyak warna, memiliki banyak perbedaan seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan juga antar golongan, dan juga yang lain-lainnya. Nah, keberagaman bangsa Indonesia banyak sekali memunculkan masalah-masalah intoleransi seperti tidak menghormati dan lain sebagainya. Nah, sikap intoleransi itu keyakinan atau perspektif yang mengabaikan semua prinsip toleransi termasuk perasaan empati, menghormati, bahkan tidak mau bekerja sama dengan orang yang berbeda dengan kita. Kunci dari persatuan bangsa Indonesia ini adalah toleransi, yaitu menghormati maupun menghargai sesama, bahkan yang berbeda. Lebih baiknya lagi kalau sikap toleransi itu kalian tanamkan pada teman-teman kalian, seperti mengajak untuk menghormati dan juga bekerja sama dengan semuanya, tidak membeda-bedakan, karena seperti semboyan bangsa Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Meskipun keberagaman memiliki banyak manfaat, seringkali muncul diskriminasi dan prasangka. Hal ini yang dapat mengakibatkan konflik, bahkan sampai dengan perpecahan yang ada di Indonesia. Nah, Bapak ini mau tanya, apakah di daerah kalian ataupun teman kalian sekelas ini ada yang berbeda agama, budaya maupun yang lainnya? Ada Bu, ada Pak. Ada. Rizal. Oh iya ya. Nah, apakah kalian ini menerima ataupun tidak bertoleransi atau bagaimana? Menerima. Oh, baik sekali. Itulah yang harus kalian tanamkan pada diri kalian, yaitu dengan cara bertoleransi kepada teman kalian. Nah, apabila tidak bertoleransi, apabila ada teman kalian yang berbeda ini, tapi tidak diterima oleh orang lain, tidak diterima oleh teman-teman kalian. Nah, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian gunakan pendapat kalian agar teman kalian ini diterima? Mungkin di sini saya akan memanggil beberapa anak ya untuk berpendapat lebih baiknya bagaimana. Di sini ada yang berpendapat, mungkin sebelum Bapak tunjuk ini ada yang mau mengangkat tangan? Ayo, siapa? Oke. Izin bercerita Mbak. Tadi kan saya juga bercerita tentang diskriminasi kan. Ya, baik. Jadi saya juga pernah jadi korban diskriminasi Pak. Iya. Jadi menurut pendapat saya, bagaimana cara menanggapi sikap diskriminasi tersebut? Saya pertamanya diam saja Bapak. Jadi diam saja itu saya menganggapnya ya udahlah, bodo amat, mau gimana lagi. Ya, orang saya dari kaum minoritas, musuhnya mayoritas kan, mungkin saya akan kalah ketika saya melawan. Melawan itu menurut saya, pendapat saya bukan cara yang baik Bapak. Jadi saya juga bodo amat saja. Mungkin kalau kelamaan juga pasti capek kan yang bully-bully saya. Oh iya ya. Menurut saya seperti itu. Oh, berarti Mas Rizal ini lebih baik diam daripada mendeklarasikan ataupun berjuang begitu ya. Kalau saya mau mendeklarasikan kan Pak ya, saya kan kaum minoritas, takutnya saya itu malah nggak diterima Pak oleh kaum mayoritas. Oh, seperti itu. Baik juga ini pendapat Mas Rizal. Mungkin ada yang bisa menambahkan ataupun menyempurnakan atau bahkan mempunyai pendapat lain. Boleh, Deviana? Pendapat saya yaitu jika melihat ada pihak yang memusuhi atau menolak orang lain karena perbedaan, kita bisa mengajaknya untuk berdiskusi secara baik dan sopan, memberikan pemahaman bahwa semua manusia setara dan keberagaman adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang humanis dan tidak menghakimi. Oh, seperti itu, benar. Jadi boleh saja dengan cara mengajak teman ataupun berdiskusi agar tidak menimbulkan sikap intoleransi. Nah, mungkin ada pendapat terakhir ini sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silahkan. Kalau menurut pendapat saya, jika saya menjadi tetangga Bapak atau tidak diterima oleh orang lain atau teman-teman karena perbedaan agama, maka hal yang saya lakukan itu tidak boleh dibiarkan. Sikap seperti itu harus diluruskan dengan cara yang baik dan bijak. Karena jika terus dibiarkan bisa menimbulkan perpecahan dan rasa tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Oke, baik sekali. Nah, berarti kalian ini sudah paham ya dengan materi pada pagi hari ini. Sudah meyakinkan Bapak bahwa kalian itu bisa menyelesaikan kehidupan ataupun masalah dalam diri kalian maupun orang lain, bahkan bisa membantu teman-teman kalian. Terima kasih ya kalian sudah paham. Bapak sangat bangga sekali pada kalian. Tepuk tangan untuk hari ini. Nah, mungkin pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu bab selanjutnya tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, itu dipelajari ya, mungkin bisa dibaca. Nah, ini tadi di akhir buku ya, di akhir halaman itu ada tugas, mohon dikerjakan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena minggu depan akan dikumpulkan sebagai nilai pertama kalian. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari keyakinan hidup dan juga kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, kalian itu harus menerapkan sikap toleransi pada diri kalian. Karena kalau kalian menerapkan sikap toleransi, teman kalian akan banyak. Kalian dapat menghargai dan diterima oleh orang lain. Dengan menerapkan sikap toleransi, mendapatkan teman yang banyak, mungkin kalian akan mudah untuk menggapai cita-cita kalian.
karena teman-teman kalian itu juga bisa membantu kalian dalam menggapai cita-cita kalian. Mungkin itu saja pembelajaran pada pagi ini yang bisa Bapak sampaikan. Tetap berbahagia, jaga kondisi makan agar tetap sehat ya teman-teman. Cukup untuk pembelajaran pagi hari ini, Bapak tutupkan. Mungkin pirantinya bisa dimasukkan. Sini kita main. Terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Ya. Makasih, Pak. Alhamdulillah.